Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak De. Bagaimana kabarnya? Oh, kabar baik, Pak Nas. Pak Nas, baca bagaimana kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah masih baik. Oke. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi Pak Nas, pada Ya, pertemuan kita kali ini, eh, Pak Nas nanti akan melakukan coaching bersama Koci, dan kemudian pada kegiatan itu nanti akan saya amati dan akan saya lakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Oh, rubriknya baik seperti Pak. apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga apakah telah melaksanakan kompetensi-kompetensi inti pada coaching. Nah, dan juga di sini saya ingin mengingatkan tentang prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coachee. Nah, jadi sebelum Pak Nas mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Nasrullah. Nah, yang pertama, Ya Pak, dalam lanjut. proses coaching nanti, kira-kira hal apa yang ingin saya bantu untuk dikembangkan pada kompetensi inti coachingnya, Pak Nas? Dalam proses coaching nanti, kompetensi inti yang akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh atau yang sering kita sebut present. Kemudian saya juga mau dikembangkan kompetensi eh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan saya juga mau diobservasi nanti keterampilan saya dalam eh, kehadiran penuh. Apalagi itu Pak Dir? Oh, yang ini ya Pak Nas ya, mendengarkan dengan rasa. Ya, Oh, mendengarkan aktif. oh, mendengarkan aktif. Oke, baik Pak Nas. Nah, jadi tadi Pak Nas sampaikan ada tiga kompetensi inti yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti. Nah, pada bagian mana kompetensi yang mana yang menurut Pak Nas yang memang perlu saya amati dan lakukan pengembangannya nanti? Saya lebih spesifiknya ke kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Jadi mungkin nanti setelah mendengarkan aktif, saya juga bisa meningkatkan kompetensi menghadirkan kehadiran penuh yaitu present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi lebih spesifiknya ke kompetensi mendengarkan aktif. Oke. Ke kompetensi berarti mendengarkan aktif yang ingin Pak Nas saya bantu dalam mengembangkan kompetensinya. Nah, penilaian Pak Nas sendiri terhadap kompetensi ini sekarang bagaimana? Kalau saya menilai diri saya sendiri untuk keterampilan kompetensi mendengarkan aktif ini, saya masih dalam, kalau skala 1 sampai 10 saya masih di skala 7, Pak De. Oh, pada skala 7 Pak Nas ya. Oke, baik. Nah, harapan Pak Nas setelah kita melakukan observasi ini dan juga nanti setelah melakukan proses coaching, apa harapan yang yang Pak Nas harapkan gitu? Apa hal yang Pak Nas harapkan setelah proses observasi ini? Nah, jadi harapan saya setelah melakukan coaching supervisi ini, nanti kompetensi saya tentang mendengarkan aktif ini lebih meningkat. Yang dari 7 tadi mungkin bisa menjadi 9, Pak De. Oke, baik Pak Nas. Nah, jadi saya persilahkan Pak Nas untuk melaksanakan proses coachingnya dan saya akan mengamati dan menilai tentang dialog yang akan Pak Nas lakukan nanti. Ya, saya persilahkan Pak Nas. Baik, Pak De, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak Azwan. Waalaikumsalam Pak Nas. Gimana cuaca di sana?
Alhamdulillah Panas, baik-baik saja Panas. Panas, Panas hari malam ini ada waktu Panas. Kalau untuk Pak Azwan, insya Allah saya sempatkan waktu-waktu saya nih. Iya, Oh ya, terima kasih katanya Pak Panas. Azwan mau bicara. Kita mau bicara tentang apa nih? Aduh, tentang peserta didik saya Panas. Tentang peserta didik Pak Azwan. Kalau lebih Iya. boleh tahu, peserta didiknya kenapa Pak Azwan? Ah, ini Panas, saya kan mengampu pelajaran olahraga nih Panas. Jadi Ya. pada setiap masuk pelajaran olahraga itu ada salah satu peserta didik itu biasanya kan Mm-mm. saya sendiri itu kalau mengajar penjas itu apa, menyuruh mencatat dulu materi Panas. Dia nih kalau sudah masuk pelajaran penjas itu langsung mau ke lapangan, tidak mau untuk mencatat pada pelajaran penjas Iya. Panas. Jadi peserta didik Pak Azwan ini sangat antusias ya kalau pelajaran olahraga. Iya, sangat antusias Jadi sekali. belum sempat dikasih arahan, sudah mau langsung keluar gitu. Kayak kepanasan gitu di kelas panas. O- Oke, jadi setelah kita melakukan coaching pada hari ini nanti, harapan Pak Azwan apa? Jadi harapan saya ke depan tuh panas supaya anak ini tuh lebih bisa saya kondisikan lagi, saya tekankan lagi lah bahwa setiap pada pelajaran olahraga itu kita itu harus mencatat Mm. materinya dulu, baru kita praktik di lapangan, Jadi panas. Pak Azwan ingin setelah coaching ini bisa mengkoordinasi dengan baik ya peserta didiknya supaya antara di luar dan di dalam kelas itu seimbang. Bukan begitu, Pak Azwan? Nah, iya betul, Oke, betul sekali sekarang panas. saya mau dengar nih, mau Pak Azwan cerita lah sedikit dengan saya terkait dengan Mm-mm. keaktifan anak di sekolah itu seperti apa? Boleh diceritakan? Oh, yang salah satu peserta didik ini panas. Iya, Ya, kalau memang setelah didik ini Panas memang terkenal dia Panas di sekolah itu bahwa bahwa bukan di pelajaran penjas saja itu kan seperti itu. Nah, di pelajaran lain gitu juga eh, masalah untuk mencatat itu memang agak malas dalam bidang akademis gitu Panas. Kalau untuk di dalam bidang ya. lain itu Hmm, seperti kalau di pelajaran penjas untuk keterampilannya tuh cukup luar biasa, tapi di akademisnya itu memang agak kurang gitu. Dia terampil di bidang ya. keterampilannya lah, bukan di Hmm. apa akademisnya Pak Nas. Jadi selain anak yang satu ini yang Pak Azwan maksud tadi, apakah anak-anak yang Hmm. lain seperti itu juga keaktifannya? Oh tidak Pak Nas. Anak satu anak ini aja Pak Nas sungguh luar biasa Pak Nas. Jadi satu Hmm. anak ini cukup berpengaruh di dalam kelas itu Pak Hmm. Nas. Jadi kalau dia eh, bilang aja itu mau ke lapangan, yang lain itu mau ikut keluar ke Ikut lah. lapangan panas. Oh, gitu. Iya. Jadi apa yang telah Pak Azwan lakukan untuk menertibkan anak yang satu ini? Mm-mm. Yang saya lakukan selama ini panas setelah saya masuk itu panas, saya berusaha supaya anak ini eh, supaya menulis dulu di kelas, baru nanti diiming-imingi, baru keluar lapangan. Tetapi ya ini tidak bisa diatur gitu Pak Nas. Walaupun dengan iming-iming mengasih hadiah nanti seandainya menulis, nah itu pun tidak berlaku Pak Nas pada anak tersebut Pak Nas. Tetap saja setiap masuk pelajaran penjas langsung mau keluar ke lapangan. Jadi sudah ada beberapa cara yang Pak Azwan lakukan. Salah satunya adalah memberi reward gitu kan atas prestasinya. Ah, Tapi mm-mm. tapi kurang berhasil gitu. Ya Pak Nas. Jadi kalau saya mau ngajak Pak Azwan menilai nih dari Mm-mm. skala 1 sampai 10,
Mm-mm. Usaha yang Pak Azwan lakukan ini sudah di skala berapa? Kalau saya menilai masih di skala 6, Pak Nas. Masih di skala 6. Berarti masih Iya, ada proses atau peluang yang bisa dilakukan. Jadi gini Pak Azwan, iya, Pak kira-kira Nas. nih menghadapi situasi yang seperti ini dengan cara yang telah Mm, dilakukan, mm. apa hal yang bisa Pak Azwan lakukan lagi agar si anak ini lebih tertib lagi dan bisa dikoordinasi nanti antara pelajaran di luar dan di dalam kelas? Apa Ah, rencananya? mungkin saya sedikit menceritakan tentang pengalaman pada kelas yang lain, Pak Nas ya. Yang saya ajarkan ini kan pada kelas 3. Jadi saya mempunyai pengalaman kelas 4 tuh baru-baru ini kan saya sebagai guru mata pelajaran kan tak seperti guru kelas itu yang selalu di kelas. Saya pernah Ya. menerapkan sebuah kesepakatan belajar itu pada anak kelas Hmm. 4 tadi. Jadi alhamdulillah setelah kami kesepakati bersama dengan berbagai ketentuan itu yang disepakati, anak kelas 4 tadi cukup tertib. Mereka pun seperti anak tadi juga, bahwa setiap masuk pelajaran penjas, mau ke lapangan kan setelah saya sepakati bahwa setiap pada pelajaran olahraga harus masuk dulu, harus mencatat materi dulu, baru kita sepakati, baru kita keluar lapangan. Panas. Saya buat kesepakatan belajar lah gitu. Oke, jadi cara atau trik yang bisa dia lakukan oleh Pak Zuan yaitu tentang membuat suatu kesepakatan belajar gitu ya bersama anak-anak. Pengalaman tentang dengan kelas yang lain, Pak Nas kan. Hmm. Mungkin bisa Dengan saya pengalaman terapkan yang lah. lain itu berhasil kan? Jadi nanti Uh, untuk menghadapi anak yang di kelas ini, Pak Zuan akan melakukan kesepakatan belajar yang sama seperti yang kelas lain gitu. iya iya Pak Nas. Oke, jadi Pak Azwan, kira-kira nih, Uh, kapan nih Pak Azwan akan melakukan atau menerapkan kesepakatan belajar bersama anak-anak ini? Mungkin nanti pada awal semester Pak Nas, karena kan sekarang kan mau di akhir semester nih Pak Nas, mungkin di awal pelajaran Hmm, tahun ajaran baru nanti atau pada awal semester nanti saya akan menerapkan secepatnya Pak Nas. oke, berarti Pak Azwan akan menerapkan kesepakatan belajar ini nanti di awal tahun, di awal semester baru ya, semester 2 Semester baru nanti. Pak Nas. Iya ya Pak Nas. Oke, baiklah Pak Azwan, waktu kita juga tidak banyak. Nah, jadi itu yang bisa kita diskusikan. Tapi nanti Uh, kalau Pak Azwan sudah menerapkan, sudah melakukan kesepakatan belajar sama anak-anaknya, bolehlah mm. Pak Azwan sharing-sharing berbagi gitu, apakah ini berhasil atau tidak. Mungkin bisa saya terapkan juga di sekolah saya gitu. Oke, siap-siap Pak Nas. Nanti saya minta waktunya lagi nih Pak Nas. Oh ya, sebelum terakhir nih Pak Azwan, sebelum Iya, kita akhiri pembicaraan kita pada malam hari ini, iya. apa yang Pak Azwan dapatkan dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir ini tadi? Tentu saja saya itu menemukan Pak Nas solusi gitu kan atas segala permasalahan pada anak tadi yang awalnya saya tak terpikir bahwa anak tadi itu bisa diselesaikan dengan pengalaman yang saya alami selama ini. Jadi dengan dialog kita seperti ini seperti membuka pemikiran atas segala ide yang atas pertanyaan yang Pak Nas ajukan tadi. Oke, baiklah Pak Azwan, semoga berhasil ya nanti ya. Oke, siap-siap Pak Nas. Terima kasih Oke, Pak Nas atas selamat waktunya. malam Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nasrullah. Ya, Pak De. Ya, eh, saya ucapkan terima kasih dan selamat karena sudah menyelesaikan proses coaching tadi. Jadi tadi saya sudah melakukan penilaian dan juga sudah mengamati bagaimana proses coaching yang telah berlangsung. Dan di sini Pak Nasrullah, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Nasrullah ya.
Nah, Iya Pak, silakan. menurut Pak Nasrullah, setelah melaksanakan proses coaching tadi, eh, bagaimana penilaian dari Pak Nasrullah sendiri? Kalau saya menilai proses dari coaching yang saya lakukan bersama Koci tadi itu sudah saya anggap baik Pak D, karena alur tirta yang saya pelajari sudah saya terapkan dengan tersusun ya. Tersusun dari mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian saya bersama Koci juga menggali rencana aksi serta membuat komitmen yang bertanggung jawab. Saya rasa Oke, sudah cukup baik itu. oke. Apa yang membuat Pak Nasrullah menilai demikian? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak D, bahwa alur tirta yang saya pelajari sudah saya terapkan, mulai dari mulai menanya tujuan, kemudian menggali dan mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi dan serta proses komitmen tentang tanggung jawab. Kemudian saya juga menerapkan 3 prinsip daripada coaching tadi, yaitu kemitraan, Hmm? kemudian mengajukan Mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya pertanyaan selanjutnya. tersebut. Kemudian prosesnya pun saya lakukan secara kreatif gitu. Jadi tidak monoton gitu. Oke, baik Pak Nasrullah. Nah, jadi itu tadi penilaian kesimpulan dari Pak Nasrullah dari hasil coaching tadi. Nah, boleh saya sampaikan pula hasil pengamatan saya Pak Nasrullah? Silakan Pak. Oke, oke, oke. Nah, jadi selama pengamatan tadi, memang betul yang Pak Nasrullah sampaikan tadi, Pak Nasrullah sudah menjalankan proses coaching itu sesuai dengan alur kita, dan juga kompetensi-kompetensi inti coaching itu sudah tampak. Namun Pak Nasrullah ada beberapa hal yang saya lihat juga masih mungkin masih kurang menurut saya Pak Nasrullah. Jadi tadi sepertinya yang saya lihat masih ada dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang agak kurang, mungkin agak menurut saya mungkin agak kurang kena dengan coachingnya Pak Nasrullah. Nah, jadi Ya, setelah saya menyampaikan ini, menurut Pak Nasrullah, pendapat Pak Nasrullah seperti apa? kalau saya merasa mungkin iya juga Pak D. Karena untuk apa ya, menggali atau membuat suatu pertanyaan berbobot itu agak susah juga tergantung dengan masalah coachingnya. Jadi saya merasa juga tadi bahwa pertanyaan saya ke Pak Azwan sebagai coachingnya kurang untuk apa ya, untuk menggali segala macam masalahnya. Oke, baik Pak Nasrullah. Eh, Kalau menurut Pak Nasrullah, rencana tindakan selanjutnya yang mungkin yang dapat Pak Nasrullah lakukan dalam mengembangkan kompetensi diri, baik kompetensi inti coaching ini bagaimana? Yang pertama mungkin terus belajar supaya lebih memahami tentang coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Hmm. Yang saya fokuskan mungkin dalam menggunakan diksi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot agar apa yang menjadi rencana aksi bisa tergali lebih dalam lagi, Pak De. Oke, baik. Kira-kira ada pihak-pihak tertentu yang dapat membantu Pak Nasrullah dalam meningkatkan kompetensi tadi? Kalau untuk membantu, mungkin saya akan ajak teman atau siswa nanti ya untuk sering-sering apa ya melakukan coaching atau sering-sering bercerita agar bisa mendengarkan aktif, agar bisa menggali dan membuat suatu pertanyaan yang lebih berbobot dengan diksi-diksi kata yang lebih baik, Pak De. Oke, baik Pak Nasrullah. Eh, jadi sebelum kita akhiri ini, hasil supervisi ini akan saya catat dan akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik saya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Nasrullah inginkan dalam meningkatkan kompetensi inti coaching tadi dapat terlaksana secara penuh Pak Nasrullah ya. Baik, Pak. Terima kasih juga. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini Pak Nasrullah. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Azwan. Waalaikumsalam Pak Nasrullah. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Nas. Gimana kondisi cuaca saat ini di sana? Aman? Aman-aman terkendali semuanya Pak Nas. Oke. Oh iya, nanti kan Pak Azwan akan melaksanakan coaching. Iya Pak Nas. Jadi, jadi sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Azwan nih. Boleh ya? Boleh-boleh Pak Nas. Oke. Nanti pada saat coaching antara Pak Azwan dengan coachnya, saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah Pak Azwan sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur theta ketika coaching. Iya. Kemudian apakah Pak Azwan sudah hadir sepenuhnya ketika di dalam pembicaraan coaching. Kemudian Mm-mm. apakah Pak Azwan sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mm-mm. Kemudian saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coachnya berdasarkan pertanyaan Pak Azwan nanti. Oh iya Pak Mm-mm. Azwan, Pak Azwan juga jangan lupa tentang prinsip-prinsip di dalam coaching seperti uh, kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Oke ya Pak Azwan, jadi sebelum saya melakukan observasi kepada Pak Azwan, ada Oh. beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, ketika coaching nanti, kompetensi apa yang Pak Azwan ingin kembangkan dan mau saya observasi? Iya, kompetensi yang ketiga Pak Nas tentang pertanyaan yang berbobot Pak Nas. Oke, nanti Pak Azwan mau diobservasi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Pak Nas. Oke, menurut Pak Azwan nih, indikator ketercapaian daripada menanyakan pertanyaan yang berbobot nih apa? Supaya saya bisa mengobservasi nanti tercapai atau tidaknya. Dari pertanyaan yang kita tanyakan nanti pada saat meng-coaching itu Pak Nas kan timbul dari beberapa pertanyaan dari coach kan Pak Nas. Jadi saya mau itu Ya, saya menanyakan kemudian ada solusi menggali lagi inti dari permasalahan tadi Pak Nas. Inti dari oke. permasalahan yang ada Jadi Pak Nas. jadi indikatornya bisa menggali eh, potensi yang lebih dalam dari pertanyaan yang berbobot ini ya Pak Azwan ya. Ya Pak Nas. Nah, terakhir pertanyaan saya, apa harapan Pak Azwan selama saya melakukan observasi ini nanti? Jadi harapan saya lebih memahami lagi Pak Nas tentang mengajukan pertanyaan nih yang berbobot itu tadi Oke, pada jadi coaching saya ya, nanti Pak Nas. Itu aja Pak Nas. mm-mm. Jadi harapannya mau lebih mendalami tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Azwan. Iya Pak Baiklah Nas. Pak Azwan, silakan nanti melakukan percakapan coachingnya bersama coachingnya. Semoga berjalan dengan baik ya Pak Azwan ya. Siap Pak Nas. Oke, silakan dilanjutkan Pak Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam, Pak Zuan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak De? Alhamdulillah, kabar sehat, Pak Zuan. Pak Zuan, bagaimana kabar ya? Iya, alhamdulillah juga saya sentiasa sehat Pak De. Tapi dari raut wajahnya nih Pak De, kayaknya ada permasalahan nih Pak De. Iya, Pak Zuan. Itulah kemarin saya ada menghubungi Pak Zuan kan. Iya, iya betul betul. Ya, boleh diceritakan Pak De, apa yang mau kita bicarakan nanti Pak De? Oh, ini Pak Zuan, saya ingin bercerita atau membahas tentang
Karena dalam saya kan kelas 6 nih Pak Zuan kan. Jadi saya ingin melakukan atau membuat Iya, iya, iya. kegiatan perpisahan lah untuk kelas 6 seperti tahun sebelumnya. Mm-mm. Kira-kira Pak De, hasil dari percakapan kita nanti, Pak De, apa yang ingin Pak De capai nanti dari hasil dari percakapan kita nanti, Pak De? Saya ingin nanti mendapatkan ide, ide-ide atau masukan kira-kira seperti apa kegiatan perpisahan yang akan saya buat dan juga saya ingin kegiatan perpisahan untuk kelas 6 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, Pak De, berarti itu tadi ya yang Pak De inginkan ya, Pak De. Iya, Tadi saya tangkap tadi Pak De, yang Pak De sebutkan tadi bahwa Pak De itu ingin ingin memiliki ide-ide untuk perpisahan itu bahwa harus eh, tidak seperti perpisahan yang lalu ya Pak De ya. ya betul betul Pak. Boleh diceritakan Pak De eh, perpisahannya itu seperti apa tuh Pak De yang Pak De inginkan gitu Pak De? Eh, yang saya inginkan itu tidak seperti tahun lalu dalam hal yang Mm-mm. pertama kegiatannya Mm-mm. kegiatannya biar biar agak lebih meriah gitu. Kemudian dalam Mm-mm. hal partisipasi atas semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu, Pak Zuan, maupun partisipasi siswa, orang tua, maupun guru-guru sendiri. Saya berharap gitu, saya ingin lebih lebih meningkat gitu. Mm-mm. Meningkatnya itu Pak De, yang Pak De pikirkan itu seperti apa itu Pak De? Gimana gitu meningkatnya Pak De? Oh, Meningkatnya masuk di sini tidak seperti perpisahan yang lalu tuh Pak De kan? iya betul. Jadi kira-kira tuh, uh, Peningkatannya karena tahun kemarin Pak Zuan, terutama dari mm, yang pertama dari siswa itu iya, mereka ini banyak yang tolak menolak Pak Zuan. Ketika sudah ditunjuk mm, untuk menampilkan suatu kegiatan, ternyata ketika acara hari mm, H-nya mereka tidak mau tampil gitu. Jadi ada cancel terhadap kegiatan yang karena berhubungan anak tidak mau tampil. Itu dari anak-anaknya Pak Zuhan, dari siswa. Kemudian kalau dari orang tua wali murid sendiri, saya rasa kemarin kurang mm, partisipasinya dalam acara persiapan eh, perpisahan itu. Karena maklum Mbak, suatu acara kan kita perlu kerjasama. Jadi eh, orang tua mm. siswa di sini kurang kurang partisipasinya untuk mempersiapkan segala macam hal yang berhubungan dengan dengan perpisahan. Kalau untuk gurunya Oh, Pak Zuan, oke lah Pak mm. Zuan. Kalau untuk guru tidak ada permasalahan karena semua guru ikut terlibat dalam kegiatan ini. Oh, baik. Tadi saya mencatat tadi Pak De bahwa perpisahan yang tahun lalu yang Pak Ade anggap perlu ditingkatkan lagi bahwa yang pertama sekali tadi kurang keaktifan siswa ya dalam kegiatan ya Pak Ade ya. Ya betul. Kemudian kurang partisipasi juga dari para orang tua Pak Ade ya. Ya betul Pak. Jadi Pak Ade kalau Pak Ade bisa menilai dari skala 1 sampai 10 tuh Pak Ade, kira-kira perpisahan pada tahun lalu itu Pak De dari skala 1 sampai 0 berapa nilai yang bisa Pak De nilai gitu Pak De? eh Kalau secara keseluruhan, Pak Zuhan, eh, secara keseluruhan pada kegiatan itu, saya rasa berada pada rentang rentang 7 lah, Pak Zuhan. 7 ya Pak De. Iya, Uh, Kira-kira Pak De ada mau peningkatan gitu Pak De pada tahun itu tahun ini Pak De ya. perpisahannya Pak De dari ke eh, angka ke
8 gitu. Apakah ada peningkatan dari Pak Ade? Saya berharap untuk kegiatan tahun Mm-mm. ini pasti Mm-mm. meningkat. Saya berharap meningkatnya kalau kalau perfect mungkin mungkin agak sulit Pak Zuan ya. Tapi Mm-mm. mendekati perfect lah pada angka 9 lah Pak Zuan. Ini Pak Ade nih sudah ini nih ada impian gitu Pak Ade mau Ya, betul. diskalakan sampai ke angka 9 tuh Pak Ade. Kira-kira untuk mencapai dari skala 7 ke 9 itu Pak Ade ada tak rencana eh, untuk mencapai impian tadi itu Pak Ade ke skala 9 tuh Pak Ade? Rencana saya ke depannya dalam penyusunan Mm-mm. acara ini karena saya berpedoman juga pada tahun lalu. Jadi pada tahun lalu itu saya Mm-mm. mungkin koordinasi dengan orang tua siswa itu kurang. Jadi rencana ke depannya saya Mm-mm. sepertinya harus melakukan koordinasi dengan orang tua. Kemudian Mm-mm. koordinasinya dalam ini secepat mungkin gitu. Kemudian untuk siswa rencananya saya akan jauh-jauh hari melatih anak-anak itu agar mau tampil gitu. Dan untuk guru-guru, saya juga berencana untuk memaksimalkan segala aset, segala kekuatan dari guru-guru di sini, Pak, dalam acara tadi. Oke, Pak De ini sudah memiliki rencana nih Pak De untuk berkoordinasi Pak De kan dengan orang tua mau pemurid tuh Pak De. Kira-kira tuh kapan tuh Pak De? Rencananya Eh, tuh Pak De. Mau dieksekusi gitu kan secepatnya tuh kapan tuh kira-kira Pak De? Kalau untuk orang tua, mungkin dalam waktu Heeh. dekat ini, Pak Zuan, karena saya juga ingin melakukan pertemuan dengan wali murid dalam membahas membahas tentang ujian semester nanti. Dan di sini saya akan mengumpulkan orang tua wali murid untuk membahas itu. Kemudian kalau untuk anak-anaknya, kalau untuk anak-anaknya, saya akan berusaha Hmm. untuk melatih lebih lebih dini, Pak Zuan. Mungkin setelah inilah, setelah ujian semester. Oh, berarti Pak De telah menyusun rencana Pak De kan dalam baik dengan orang tua maupun murid dengan orang tua tadi dalam waktu dekat ini ya Pak De ya. Kemudian eh, pada siswa mungkin di akhir semester nanti Pak De ya. Ya, betul, Pak. Oke, jadi maaf nih Pak De, waktu kita terbatas Pak De. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti ditunggu nih Pak De atas rencananya nih Pak De dalam waktu dekat ini akan mengadakan koordinasi nih Pak De dengan orang tua maupun wali murid nanti ini Pak De. Jadi ditunggu nih cerita selanjutnya nih Pak De untuk penerapan penanganan masalahnya Pak De. Oke, oke, Pak Zuan. Oke, Pak. Nanti Uh, saya uh, akan hubungi Pak Zuan kembali untuk menceritakan bagaimana apa progres dari kegiatan yang akan saya lakukan, Pak. Oke, terima kasih ya Pak De. Oke, baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak, atas waktunya. Oke, terima kasih Pak De. Selamat malam Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga, Pak Zuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Zuan, tadi saya telah melihat dan mengobservasi percakapan coaching yang Pak Zuan lakukan bersama coachingnya. Mm-mm. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Selamat ya Pak Zuan ya. Ya Pak Nas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan atau mendiskusikan sedikit nih tentang proses coaching tadi. Nah, yang Mm. pertama, bagaimana menurut Pak Zuan performa Pak Zuan tadi ketika melakukan coaching? Saya merasa itu sudah cukup baik Pak Nas. Kemudian sesuai dengan Alutirta Pak Nas. Oke, apa yang membuat Pak Azwan bisa menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah menanyakan tujuan
kemudian Hmm, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana, aksi, kemudian ya. tanggung jawab atas komitmen yang sudah dibicarakan tadi, Pak. Oke, Pak Azwan. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika melakukan observasi coaching yang Pak Azwan lakukan tadi? Boleh, silakan Pak Nas, silakan. Oke, seperti yang Pak Azwan sampaikan tadi bahwa Pak Azwan telah melaksanakan percakapan ini dengan menggunakan alur cerita, ya benar sekali. Kemudian saya melihat juga pada prosesnya tadi prinsip dan kompetensi-kompetensi dalam coaching itu pun sudah Pak Azwan laksanakan. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, di Mm-mm. antaranya yaitu ketika Pak Azwan mengajukan pertanyaan tadi. Mm-mm. Pertanyaan yang Pak Azwan ajukan sudah cukup baik, akan tetapi ada sedikit kekurangan mungkin dalam pemilihan katanya. Ya, pemilihan Mm-mm. katanya yang mungkin bisa lebih menggali dalamnya nanti. Jadi Nggih. setelah proses observasi atau supervisi yang saya lakukan ini, Mm-mm. apa yang akan Pak Azwan lakukan? Jadi saya lebih berlatih lagi lah Pak Nas tentang Oke. mengajukan pertanyaan kan supaya lebih menggali Mm-mm. lagi inti dari permasalahan yang sedang dihadapi Pak Nas. Oke, baik Pak Azwan. Berlatih lagi untuk membuat atau mengajukan pertanyaan yang lebih bobot gitu ya. Iya Pak Nas, supaya lebih Oke. menggali lagi Kira-kira nih, permasalahannya kan Pak Nas. oke. Kira-kira nih ketika Pak Azwan berlatih nanti kepada siapa atau siapa yang bisa membantu Pak Azwan? Saya mungkin berkolaborasi lah dengan rekan sejawat yang lebih dekat lagi kan, supaya Oke, untuk akan melatih lagi tentang mm, konsep coaching nih Pak Nas. oke. Semoga rekan sejawatnya bisa diajak berkolaborasi dengan baik ya Pak Azwan ya. Oke, siap siap Pak Nas. Oke Pak Azwan, terakhir ini kegiatan ini hasil pengamatan saya ini akan saya catat di dalam form supervisi akademik sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan supervisi akademik kepada Pak Azwan ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Azwan. Kemudian selamat beraktivitas dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak De. Ya, selamat malam Pak Zuan. Aduh, bagaimana Pak De? Kabarnya malam ini Pak De? Aman Pak Zuan, sehat. Sehat. Tetap semangat ya Pak De, walaupun hari dan malam nih Pak De. Oke Pak, oke Pak. Oke, saya dengar nih Pak De, Bapak akan melakukan coaching Pak De pada malam hari ini Pak De. Iya betul Pak. Mm-mm. Jadi apa nih persiapannya Pak De? Apakah sudah ada atau belum Pak De? Persiapan yang sudah saya lakukan, saya telah mempersiapkan rubrik penilaian dalam coaching dan juga saya juga sudah ini memahami tentang kompetensi-kompetensi apa-apa saja yang akan saya terapkan pada coaching nanti, Pak. Iya. Jadi kira-kira Pak De dalam melakukan sesi coaching nanti Pak De, di kompetensi apa Pak De yang Pak De mau kembangkan Pak De? Oh ini Pak, kompetensi hmm, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi itu yang kompetensi Pak De yang mau fokuskan Pak De ya? Ya betul, Pak. Mm-mm. Apakah Pak De sudah menemukan indikatornya pada saat melakukan coaching nanti? Sudah, Pak. Jadi dalam kehadiran penuh ini saya nanti akan berusaha untuk memberikan suatu keadaan kepada coachnya nanti bagaimana respek saya terhadap dia. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini saya juga
akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, Pak, sehingga Koci lebih mudah dalam memahami pertanyaan yang saya berikan nantinya, Pak. Oke, baik Pak D. Jadi saya mohon izin Pak D untuk mengobserver Pak D pada kompetensi yang Pak D sebutkan tadi ya. Ya, baik, Pak. Oke, silakan Pak D. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke. Selamat malam, Pak Nasrullah. Selamat malam Pak D, gimana kabarnya? Ya, sehat, Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak D. Terima kasih ya telah meluangkan waktu seperti yang kita janjikan kemarin. Iya, Pak Nas. Tak ada masalah. Nah, jadi kemarin Pak Nas sudah menghubungi saya. Saya pun penasaran juga, kira-kira Pak Nas ini mau bicarakan tentang hal apa nih, Pak Nas? Gini Pak D, ada sedikit keluhan nih saya nih Heeh. terkait masalah rekan-rekan guru di sekolah gitu kan. Hmm. Karena saya melihat rekan guru nih cara belajarnya masih seperti begitu-begitu saja Pak D. Melihat rekan guru selama ini melihat rekan guru cara belajarnya yang tiba-tiba yang seperti biasa kita lihat gitu, Pak Nas? Ya, proses pembelajarannya ya biasa seperti gitu. Kemudian nggak ada apa ya, Hmm. nggak ada peningkatan lah gitu. Iya. Eh, jadi sebelum kita mulai diskusi nih Pak Nas, Pak Ya, Nas Pak ingin De. harapan yang seperti apa dalam pembahasan kita ini? Saya harapan saya itu pembahasan kita ini nanti Hmm. saya bisa membantu teman-teman ini mungkin menciptakan atau membuat suatu model dan metode pembelajaran yang baru gitu yang diminati banyak siswa supaya nanti minat dan daya belajar siswa itu meningkat. Iya. Tadi Pak Nas sampaikan pembelajaran yang dilakukan oleh kawan-kawan guru itu seperti biasa. Nah, kalau boleh Mm-mm. ceritakan sedikit Pak Nas, eh, seperti biasanya itu eh, tentang hal apa atau bagaimana Pak Nas? Ya nih Pak De, Eh, di sekolah gitu kan kita nih memang sekolahnya agak di pelosok gitu kan, masih Hmm. jauh dari jangkauan internet, masih dari jauh jangkauan listrik, bukan nggak ada tapi kurang. Iya Jadi betul. pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru itu masih seperti yang zaman dulu gitu, masih konvensional, masih dengan metode ceramah, masih dengan diskusi. Nah, begitu-begitu saja setiap harinya. Pak Nas, tadi Pak Nas sampaikan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru itu pembelajarannya seperti biasa-biasa saja gitu. Kalau boleh diceritakan sedikit Ya. Pak Nas, yang biasa-biasa saja itu seperti seperti apa itu Pak? Ya Pak De, di sini sekolah kita kan jauh nih di pelosok gitu. Jadi sumber internet, sumber jaringan itu, kemudian sumber listrik masih kurang. Ya, Jadi pembiasaan dan kebiasaan mengajar rekan guru itu masih masih seperti yang dulu, metodenya masih konvensional gitu, masih dengan ceramah, masih dengan diskusi. Kemudian guru-guru di sini juga karena masih senior mungkin masih apa ya terbawa dengan metode pembelajaran seperti itu. Jadi minat anak dengan hal-hal yang seperti itu menurun gaya minat belajarnya. Kita tahu sama tahu bahwa anak-anak zaman sekarang ini kan sudah zaman-zaman milenial gitu kan, anak yang sudah mengenal zaman teknologi. Jadi hal-hal yang bersifatnya ceramah, diskusi itu agak bosan mungkin mereka dengar. Jadi minat belajarnya kurang, Pak De. oke baik Pak Nas. Jadi Pak Nas sampaikan tadi metode yang digunakan oleh rekan-rekan guru itu metode-metode mungkin bisa kita kategorikan metode lama gitu Pak Nas ya. Jadi sehingga Ya, benar sekali, membuat Pak De. membuat motivasi anak-anak dalam belajar pun juga berkurang. Nah, baik Pak Nas. Ya. Eh, Kalau dalam hal itu ada tidak suatu
kegiatan atau suatu hal yang telah Pak Nas lakukan dalam mencapai tujuan tadi untuk tibanya untuk membantu rekan-rekan guru tadi, Pak Nas. Kalau untuk kegiatan yang selama ini saya lakukan hanya berdiskusi kecil aja, Pak De. Hmm, Memberitahu gitu kan. ya, Oh ya, gini ya. pembelajaran yang bagus tuh seperti ini, metodenya gini. Gitu aja. Oke. Jadi Pak Nas sudah tibanya sudah berdiskusi, tibanya mungkin Mm-mm. bersosialisasi lah Pak Nas ya dengan rekan guru tentang Ya, model atau metode pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau kita bawa pada rentang nilai Pak Nas, mungkin rentang nilai 1 sampai 10, hal yang telah Pak Nas lakukan ya. itu kira-kira sudah berada pada rentang berapa Pak? Dan kalau saya skalakan mungkin masih 4, Pak De. Ya, Pak. Oh, Masih menurut 4 Pak karena Nas, saya cuma cuma hmm, menceritakan biasa aja gitu. Belum ada aksinya, belum ada tindakannya. Masih ya 4 betul. itu. Oh, menurut Pak Nas yang telah Pak Nas lakukan tadi sudah masuk ke rentang 4 gitu Pak Nas ya. Pak Nas inginnya ke rentang Hmm. berapa? Ke skala berapa? Saya ingin rentang 7 atau 8, Pak De. Oke, ingin rentang 7 atau 8. Nah, jadi untuk mencapai rentang atau skala 7 8 itu ada hal lain lagi tak yang mungkin yang dapat Pak Nas lakukan selain bersosialisasi tadi? Saya yang terpikir saat ini mungkin untuk melakukan mentoring mungkin, Mbak De. Iya. Mentoring kepada rekan-rekan guru. Kemudian mungkin saya bisa lakukan semacam pelatihan kecil di lingkup sekolah untuk mengenalkan dengan mereka ini tentang model dan metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, seperti zaman-zaman sekarang ini, Pak De. Oke, jadi yang saya tangkap ada dua hal yang sepertinya bisa Pak Nas lakukan. Yang pertama tadi mengadakan atau membuat metode mentoring. Yang kedua Ya, mengadakan pelatihan-pelatihan kecil tentang model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah gitu, Pak Nas. iya Pak De, benar Oke. sekali. Nah, jadi di antara dua kegiatan ini, Pak Nas, kira-kira kegiatan Mm. yang apa yang menjadi prioritas Pak Nas yang terlebih dahulu? Kalau prioritas mungkin saya lebih ke mentoring Pak Deh, karena saya merasa itu lebih efektif. Kalau untuk pelatihan kan kita butuh dana, kemudian butuh narasumber nanti itu agak agak berat untuk dilakukan untuk saat ini. Untuk mentoring mungkin yang lebih efektif yang dilakukan saat ini. Oke, jadi mentoring Pak Nas ya. Iya Pak Deh. Kapan kira-kira Pak Nas akan mulai dilakukan? Mungkin akan saya lakukan karena ini sifatnya mentoring Hmm, secepatnya ya Pak De, karena dia tak butuh waktu yang besar, tak butuh tempat. Jadi mungkin secepatnya di dalam proses tak lama lagi kan ujian. Ujian kan kita tidak memakan waktu yang lama. Mungkin di sela-sela waktu selesai ujian nanti, kemudian di sela-sela waktu untuk mengisi nilai rapor, nilai ujian nanti saya bisa melakukan mentoring ke beberapa rekan guru di sini. oke, jadi dalam waktu dekat ini Pak Nas akan melakukan metode mentoring kepada rekan-rekan guru sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pembelajaran nantinya Pak Nas ya. Nah, Iya Pak De. eh jadi setelah pembahasan kita ini, Pak Nas, kira-kira hal Ya. apa yang sudah Pak Nas dapatkan dalam percakapan kita ini? Dari percakapan kita ini, saya yang saya dapatkan yaitu saya punya solusi gitu tentang rekan-rekan guru ini yang belum memahami tentang pembelajaran-pembelajaran yang baru. Saya dapat solusinya yaitu dengan cara menerapkan mentoring. Mungkin nanti saya juga akan melakukan sedikit pelatihan kecil gitu, Pak De. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Nas rencanakan dapat terlaksana dengan maksimal, Pak Nas ya. Ini.
Ya, baik Pak Nas, karena mungkin kita tidak punya waktu yang cukup lama dalam berbincang-bincang, saya ingin juga nanti mendengar lagi kabar dari Pak Nas tentang apa yang sudah Pak Nas lakukan tadi, bagaimana hasilnya itu Pak Nas. Baik, Pak De. Mungkin nanti kalau kita bisa sharing-sharing lagi ya. Oke, oke, oke Pak Nas. Saya tunggu Pak Nas ya. Oke. Baik, Oke. Pak. Insya Allah saya sampaikan nanti. Ya, kita akhiri dulu Pak Nas ya. Ya, Oke, Pak De. eh, saya selamat beraktivitas kembali, Pak Nas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak De, Pak De tadi telah melakukan coaching tadi Pak De ya. Jadi bagaimana Pak De? Pak De menilai performa pada saat Pak De melakukan coaching tadi Pak De? Baik, Pak. Kalau selama melaksanakan coaching tadi, saya merasa yang sudah saya lakukan itu sudah bagus, Pak. Apa yang membuat Pak De bisa menilai sedemikian Pak De? Karena saya sudah melaksanakan coaching dengan eh, pedoman alur Tirta dan juga saya sudah menerapkan kompetensi-kompetensi inti coaching. Wah, apa De ya? Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak De saat Pak De melakukan coaching tadi? Iya, silakan, Pak. Saya mengamati tadi Pak De pada saat melakukan coaching tadi Pak De ada beberapa yang masih kurang pas Pak De pada saat ada beberapa kompetensi yang agak eh, kurang pas gitu Pak De. Kompetensi mendengar aktif Pak De. Jadi pada saat tadi itu Pak Ade saat melakukan pertanyaan, coach tadi belum selesai menjawab seluruhnya, agak sedikit kepotong Pak Ade saat coach membicarakan Pak Ade. Saya harap Pak Ade ini bisa menjadi perhatian Pak Ade ya ke depannya Pak Ade ya. Ya, baik, Pak. Jadi dari diskusi kita ini Pak Ade, jadi apa yang sudah Pak De bayangkan gitu untuk meningkatkan lagi performa yang dari hasil pengamatan saya tadi Pak De. Ya, baik, Pak. Jadi, eh, dari hasil pengamatan tadi berarti saya harus meningkatkan lagi tentang pemahaman kompetensi inti coaching, terutama pada bagian mendengarkan secara aktif, Pak. Ya. Kira-kira Pak De kapan tuh Pak De? Pak De bisa meningkatkan lagi Eh, performa di kompetensi ini Pak De. saya akan berusaha untuk belajar lagi. Tentu dalam waktu dekat ini, Mm-mm. Pak, sebelum pelaksanaan kegiatan coaching-coaching yang akan saya laksanakan, Pak. Mungkin ada yang bisa membantu Pak De? Ada, Pak. Saya akan Oh, berkoordinasi juga, bekerja sama juga dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ini. Nanti saya akan melaksanakan praktek coaching dan saya mungkin akan meminta rekan sejawat tadi untuk menilai bagaimana proses coaching yang sudah saya lakukan, apakah sudah sesuai atau belum, Pak. oh baik Pak De. Berarti dari hasil pengamatan saya tadi Pak De, akan saya catatkan dalam form supervisi akademik Pak De ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak De. Iya, Pak. Terima kasih kembali, Eh, Pak. atas atas waktunya Pak De. Sampai jumpa di lain waktu Pak De. Percakapan kita hari ini Pak De lebih kurang saya mohon maaf Pak De. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.